Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan ketemu lagi dalam Baruga Literasi. Dan pada kesempatan ini mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat selalu dan segala urusannya dipermudah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah buku yang berjudul Who Will Cry When You Die? Siapa yang akan menangis ketika Anda mati? Buku ini ditulis oleh Robin Sharma ya, pada tahun 1999, diterbitkan oleh HarperCollins Publisher di Toronto, Kanada. Kemudian di tahun 2006 diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh PT Buana Ilmu Populer Grup Gramedia di tahun 2006 itu. Sekilas melihat siapa yang akan menangis ketika Anda mati. Melihat judul, membaca judul, terkesimak memang. Benar juga pertanyaannya. Apakah ada yang akan melakukan itu untuk kita? Atau jangan-jangan orang bergembira dengan ketiadaan kita atau kematian kita. Robin Sharma ini adalah seorang mantan pengacara, ya, juga seorang pakar di bidang kepemimpinan, ya, kemudian pemberdayaan diri, ya, penemuan diri, dan juga seorang penulis bestseller internasional. Ya, hampir buku-bukunya laris lah, dijual secara internasional. Mantan pengacara yang kemudian menjadi pimpinan Sharma Leadership International, yang dimana membantu para karyawan, pengusaha untuk menemukan potensi-potensi profesional dan potensi-potensi pribadi mereka. Buku Who Will Cry When You Die ini termasuk ke dalam seri The Monk Who Sold His Ferrari dan merupakan buku yang terinspirasi dari pesan-pesan para pembaca terhadap karya-karya Robin Sharma sendiri. Jadi setiap pesan-pesan yang dikirimkan, yang disampaikan kepada Robin Sharma, itu kemudian Robin Sharma merangkum semua, ya, kemudian juga yang telah ia pelajari mengenai seni kehidupan menjadi serangkaian pelajaran hidup. Ia kemudian menggabungkan pelajaran-pelajaran hidup yang terbaik dalam satu buku ini, yang membuat ia percaya bahwa buku ini tidak hanya membuat pembaca bersentuhan dengan kebijaksanaan, tetapi juga dapat membuat pembaca bertindak untuk menciptakan perbaikan dalam setiap aspek kehidupan mereka, dan menemukan harta kebijaksanaan tersebut yang akan memperkaya kehidupan spiritual, pribadi, dan profesional para pembacanya. Dalam buku ini terdapat 101 pelajaran hidup yang terbaik menurut Robin Sharma, dan pada kesempatan ini kita mencoba mengambil 3 saja, ya, mengupas 3 hal saja dari 101 pelajaran hidup yang terdapat dalam buku ini. Yang pertama dalam buku ini adalah sebuah kalimat, sebuah pelajaran hidup, yakni temukan panggilan hidup Anda. Dalam tulisan yang pertama ini, ditemukan panggilan hidup Anda, diawali dengan beberapa pertanyaan yang diajukan penulis kepada para pembacanya. Di antaranya adalah memang siapa yang akan menangis jika Anda mati? Apa pengaruh kehidupan Anda untuk generasi mendatang? Yang kemudian saya lihat inilah yang kemudian menjadi judul daripada buku ini. Dan berbagai pertanyaan-pertanyaan bijak tersebut yang dikemukakan oleh Robin Sharma di pelajaran pertama ini, dia selalu menjawab dengan diawali dengan sebuah kalimat, temukan panggilan hidup Anda. Ya, dia yakin bahwa setiap orang memiliki bakat khusus, ya, yang menunggu
untuk dipergunakan dalam pencarian yang tidak sia-sia. Semua manusia punya tujuan hidup yang unik dan mulia, yang menunjukkan potensi kemanusiaan tertinggi di saat yang sama harus menambah nilai-nilai kehidupan di sekitar kita. Ya. Jadi menemukan panggilan hidup Anda menurut buku ini di pelajaran hidup pertama bukan berarti harus meninggalkan pekerjaan sekarang, tetapi adalah bagaimana membawa lebih banyak bagian-bagian hidup kita, diri kita ke dalam pekerjaan, ya, dalam pekerjaan totalitas lah, dan kemudian fokus kepada hal-hal yang terbaik yang dapat dilakukan. Ya, Anda harus berhenti menunggu orang lain melakukan perubahan yang Anda inginkan, tapi mulailah perubahan-perubahan tersebut dari diri Anda. Ya, jadi intinya pada pelajaran hidup ini, temukan panggilan hidup Anda bukan berarti meninggalkan pekerjaan yang ada sekarang, tetapi bagaimana kita memaksimalkan potensi-potensi kemanusiaan tertinggi kita, ya, kemudian di saat yang sama harus menambah nilai-nilai kehidupan di sekitar kita. Dan kita harus berhenti menunggu orang lain untuk melakukan perubahan terhadap apa yang kita inginkan. Itu adalah pelajaran pertama, ya, di buku ini, temukan panggilan hidup Anda. Kemudian yang kedua yang kita akan ambil adalah pelajaran yang ke-50, ya. Praktikkan tindakan memaafkan. Ya, ini merupakan, ya, kita random aja ya. Yang ke-50, praktikkan tindakan memaafkan. Memaafkan orang yang telah bersalah pada kita, menghilangkan permusuhan, menghilangkan kebencian, sebenarnya merupakan tindakan yang mementingkan diri sendiri, bukan tindakan yang menguntungkan orang lain. Menahan dendam kepada seseorang, ya, yang telah bersalah kepada kita, sama seperti bahwa orang itu kita gendong, ya, kemudian menguras energi, menguras semangat dan kedamaian pikiran. Sehingga begitu dimaafkan orang itu, maka turunlah orang itu dari gendongan kita, dan kita dapat melanjutkan sisa-sisa hidup dengan damai. Memaafkan adalah sebuah tindakan spiritual yang berani, ya, dan merupakan cara terbaik untuk menaikkan kualitas hidup. Dan penulis menemukan bahwa setiap menit yang digunakan untuk memikirkan orang yang bersalah, maka sebenarnya itu adalah menit-menit yang kita curi dari pencarian yang lebih berharga. Itu esensi dari pelajaran ke-50 dari 101 pelajaran hidup di buku ini. Kemudian hal ketiga adalah kita ngambil yang terakhir, ya, pelajaran hidup yang ke-101 atau pelajaran terakhir dari buku ini adalah hiduplah secara utuh, maka Anda akan mati dengan bahagia. Hiduplah secara utuh, maka Anda akan mati dengan bahagia. Kebanyakan orang tidak mengetahui untuk apa hidup, sampai tetap, ya, sebelum mereka meninggal. Banyak yang berjuang mendapatkan hal-hal yang membuat mereka bahagia, ketimbang bijaksana untuk menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah tempat untuk dicapai, tapi sebuah kondisi yang kita ciptakan. Makna hidup yang sebenarnya adalah hidup untuk sesuatu melebihi dirimu sendiri. Singkatnya, tujuan hidup adalah hidup dengan tujuan. Ya, itu setidaknya ringkasan dari hiduplah secara utuh, maka Anda
akan mati dengan bahagia. Di pelajaran yang ke-101 ini, sepintas ada pertanyaan yang sepertinya mendasari pertanyaan yang di pelajaran hidup pertama yang disampaikan oleh Robin Sharma. Pelajaran tentang apa pengaruh kehidupan Anda bagi generasi mendatang. Di pelajaran ini, hidup yang ke-101 itu ditemukan jawabannya. Sekira itulah 3 ulasan singkat dari 101 pelajaran kehidupan ya yang terdapat dalam buku Who Will Cry When You Die oleh Robin Sharma. Ya, banyak, ada beberapa di dalamnya. Ada tentang ramah kepada orang lain setiap hari, anggaplah masalah sebagai anugerah, ambillah lebih banyak risiko, pilihlah lawan yang bergoda, dan jangan membaca setiap buku sampai selesai. Temukan tempat yang damai dan melayani tanpa mementingkan diri. Terdapat banyak pelajaran hidup dalamnya yang kemudian ketika kita melihat ya, menyimak secara seksama, maka pertanyaan yang ditimbulkan ya akibat dari judul ini, Who Will Cry When You Die, ya, maka kita dapat menemukan sifat dan sikap kebijaksanaan yang kemudian dapat dipraktekkan sehingga pertanyaan jadi buku ini tidak menghantui kehidupan kita. Terima kasih untuk saat ini dan sampai ketemu di pembahasan selanjutnya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi digital. Banyak ya yang bisa diambil di buku ini. Kalau kita lihat dari buku ini ada beberapa ya, 101 ya. Ada tentang bagaimana kita ramah kepada orang lain setiap hari. Anggaplah masalah sebagai anugerah, ambillah lebih banyak risiko, kemudian nikmati jalannya, ya, nikmati prosesnya, jangan cuma imbalannya. Jadilah sukarelawan, berhentilah mengeluh dan mulailah menjalani kehidupan. Pilihlah lawan yang berguna. Jangan membaca setiap buku sampai selesai. Itu juga ada di sini. Temukan tempat yang damai dan melayani tanpa mementingkan diri. Ya, banyak pelajaran hidup yang bisa didapatkan di buku ini, dan silakan bisa dimiliki buku ini di berbagai toko-toko buku ya.
Dan ini bagus untuk pelajaran hidup, untuk mencari kebijaksanaan hidup. Saya kira seperti itu ya untuk sesi kita pada kesempatan ini tentang Baruga literasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam literasi digital.